Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dari kelompok satu sebagai selaku moderator akan menyajikan materi yaitu masalah kesulitan dalam pembelajaran. Baik, adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Nurwahidin Akras, ada Vanisa Ramadhani, Andi Rahmawati, Maparis Ananda Farid, Muhammad Ikram Kamil, dan Andi Rahmalif. Baik, apa sih sebenarnya itu kesulitan dalam belajar? Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seorang mahasiswa mengalami hambatan dalam proses belajar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu internal maupun eksternal. Kesulitan ini dapat berdampak pada kemampuan akademik, sosial, dan finansial siswa atau mahasiswa. Adapun definisi lain dari kesulitan belajar yaitu suatu kondisi di mana seorang individu mengalami hambatan dalam memahami, mengolah, atau mengingat informasi akademik, meskipun memiliki kecerdasan yang cukup untuk belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Harmen Muslima dan Salama pada tahun 2023. Dari berbagai pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana individu menghadapi hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik itu yang memerlukan usaha ekstra untuk berbagai penghalang psikologis maupun sosial. Baik, itulah sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana seseorang siswa mengalami hambatan dalam memahami, mengingat, atau menerapkan informasi akademik. Hambatan ini bisa terjadi meskipun siswa memiliki kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Kesulitan belajar dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis utama, yaitu yang pertama itu diskelsia. Diskelsia adalah gangguan dalam membaca. Siswa yang mengalami diskelsia biasanya kesulitan mengenali huruf, memahami teks, dan mengeja kata dengan benar. Mereka mungkin membaca dengan sangat lambat atau sering salah mengucapkan kata-kata. Yang kedua yaitu diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan dalam memahami konsep matematika. Siswa dengan diskalkulia sering mengalami kesulitan mengenali angka, menghitung, atau memahami simbol matematika. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan terakhir atau yang ketiga yaitu disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam menulis. Siswa dengan disgrafia biasanya mengalami kesulitan dalam menulis dengan jelas dan rapi. Mereka sering mereka sering kesulitan dalam menyusun kata-kata, menulis dengan struktur yang benar, atau bahkan memegang pensil dengan baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andi Irham Alif atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita ke materi faktor-faktor penyebab kesulitan dalam pembelajaran. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi faktor penyebab dari masalah kesulitan belajar. Nah, ada dua faktor yang menjadi faktor penyebab dari masalah kesulitan belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini meliputi faktor psikologis, faktor kognitif, dan faktor biologis. Nah, faktor psikologis merupakan salah satu penyebab utama dalam kesulitan belajar, yaitu rendahnya motivasi diri siswa. Siswa yang kurang termotivasi cenderung malas untuk belajar, tidak berusaha memahami materi dengan baik, dan seringkali menghindari tugas akademik. Nah, selain itu, rendahnya rasa percaya diri juga dapat menyebabkan kesulitan belajar. Siswa yang merasa kurang mampu dalam suatu bidang cenderung takut untuk mencoba dan lebih mudah menyerah ketika menghadapi tantangan akademik. Selanjutnya ada faktor kognitif, di mana faktor kognitif sendiri ini siswa dengan tingkat intelektual yang terbatas sering mengalami kesulitan dalam mengolah informasi baru atau
memahami konsep yang lebih kompleks. Selain itu, gangguan memori juga menjadi salah satu penyebab utamanya. Nah, siswa yang memiliki masalah dalam mengingat informasi cenderung cepat melupakan apa yang telah dipelajari, sehingga sulit bagi mereka untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap suatu materi. Nah, selanjutnya ada faktor biologis. Nah, beberapa siswa yang mengalami gangguan neurologis seperti disklesia, diskalkulia, dan disgrafia yang membuat mereka kesulitan dalam membaca, menghitung, atau menulis. Nah, gangguan ini bukanlah tanda kurangnya kecerdasan, tetapi lebih kepada gangguan dalam cara otak mereka memproses informasi. Nah, selain itu, masalah kesehatan seperti gangguan pendengaran atau penglihatan juga dapat menghambat proses belajar. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sekolah, di mana lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Pola asuh orang tua memiliki peran besar dalam membentuk motivasi dan perkembangan akademik anak. Orang tua yang terlalu keras dapat membuat anak merasa tertekan, sementara yang terlalu membebaskan dapat menyebabkan kurangnya disiplin dalam belajar. Kemudian ada faktor lingkungan sekolah, yang dimana sekolah sebagai tempat utama dalam proses pembelajaran juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan siswa. Salah satu faktornya yaitu kesulitan dalam belajar ini adalah metode pengajaran yang tidak sesuai. Guru yang tidak memahami kebutuhan belajar siswa atau menggunakan metode yang kurang menarik dapat membuat siswa sulit memahami materi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Nisa Ramadhani atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu dampak kesulitan belajar terhadap individu. Kepada pemateri saya dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu dampak kesulitan belajar terhadap individu. Yang pertama, dampak akademis. Kesulitan belajar berdampak langsung pada prestasi akademik siswa, menyebabkan mereka kesulitan memahami materi, mendapatkan nilai rendah, dan tertinggal dari teman-temannya. Yang kedua itu dampak psikologis. Kesulitan belajar dapat memicu gangguan psikologis, terutama dalam hal kepercayaan diri dan kesehatan mental. Anak yang sering gagal dalam pelajaran akan mulai merasa tidak percaya diri. Ia takut bertanya kepada guru atau teman karena merasa jawabannya selalu salah, sehingga semakin tertutup dan kehilangan motivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu dampak emosional. Kesulitan belajar tidak hanya mempengaruhi individu secara akademik dan psikologis, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan sosial dan emosional mereka. Siswa yang mengalami kesulitan belajar sering merasa stres dan frustasi. Ia menjadi mudah marah atau sedih ketika diajak berdiskusi tentang pelajaran, bahkan mulai menghindari interaksi sosial dengan teman-temannya karena merasa tidak mampu secara akademik. Itulah tadi penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dari saudara Yanti Rahmawati. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya, itu bagaimana sih strategi penanganan di kesulitan belajar ini. Baik, saya sampaikan materinya. Baik, terima kasih atasnya. Kali ini saya akan membuka penanganan. Dalam kasus ini ada dua faktor utama atau strategi yang digunakan untuk penanganan dalam kesulitan dalam belajar. Yang pertama ada pendekatan pengajaran, dan yang kedua ada dukungan psikologis harus disesuaikan dengan kemampuan individu agar semua siswa dapat berkontribusi tanpa merasa tertekan. Yang ketiga, pendekatan berbasis masalah. Untuk siswa dengan kesulitan belajar, masalah yang diberikan perlu disederhanakan dan lebih relevan agar pengalaman mereka lebih mudah dipahami. Guru dapat memberikan panduan yang lebih jelas serta contoh konkret dalam menyusun strategi penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu pendekatan berbasis proyek.
Proyek yang diberikan harus memiliki struktur yang jelas dengan langkah-langkah yang lebih kecil agar siswa dengan kesulitan belajar tidak merasa kewalahan. Penggunaan media sosial, diagram, dan alat bantu digital dapat membantu mereka memahami dan menyelesaikan proyek dengan lebih efektif. Dan yang kelima adalah pendekatan kontekstual, yaitu siswa dengan kesulitan belajar lebih mudah memahami materi jika dikaitkan langsung dengan pengalaman pribadi mereka atau menggunakan metode pembelajaran berbasis praktik langsung. Pendekatan ini dapat diperkuat dengan studi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa, meningkatkan keterlibatan mereka. Yang kedua, konseling. Di antaranya itu memberikan Baik, materi selanjutnya yakni peran guru dan orang tua. Nah, yang pertama di sini kita punya yakni menciptakan fasilitas belajar dan menyenangkan. Seperti yang dikatakan teman saya tadi, yakni menciptakan fasilitas belajar seperti ruang belajar yang terhindar dari kebisingan oleh suara-suara bising yang ada di rumah seperti suara televisi dan lain sebagainya. Yang kedua, melarang anak bermain HP saat belajar. Orang tua atau guru mesti melarang anak-anak bermain HP saat belajar karena tentu saja HP dapat menghambat proses fokus untuk mencerna pembelajaran yang sedang berlangsung. Walaupun HP sekarang penuh dengan informasi seperti informasi seputar pelajaran-pelajaran yang tidak ada di sekolah, namun kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menggunakan HP tempatnya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas les pribadi. Orang tua dapat memberikan fasilitas les pribadi seperti menyewa pembimbing les pribadi untuk anak agar mendukung perkembangan proses belajarnya jika terhambat di sekolah. Yang keempat, mendampingi anak belajar. Di sini peran guru dan orang tua tentu saja harus mendampingi anak belajar karena ada rasa beban seperti takut salah atau dan lain sebagainya. Kita harus membuka dialog antar sesama antara anak dan guru atau orang tua agar lebih nyaman dalam mempelajari hal-hal yang akan dipelajari. Sekian dari saya kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Baik, pada materi ini kita bisa menarik kesimpulan, yaitu kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami siswa dalam memahami, mengingat, dan menerapkan informasi akademik. Kesulitan ini dapat terjadi pada berbagai aspek seperti membaca, menulis, ataupun berhitung, serta memahami konsep abstrak. Tentunya kesulitan belajar ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selain dipengaruhi oleh faktor, kesulitan belajar ini dapat kebutuhan individu seorang siswa. Selain peran guru, orang tua juga perlu memberikan dukungan emosional, menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah, serta berkolaborasi dengan sekolah dalam menangani kesulitan belajar anak. Dengan adanya metode pendekatan yang tepat serta dukungan dari berbagai pihak, siswa dengan kesulitan belajar tetap memiliki peluang untuk berkembang dan mencapai prestasi akademik yang optimal. Kolaborasi antara guru, orang tua maupun lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan membantu siswa dalam mengatasi hambatan pada proses pendidikan mereka. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami apa sih sebenarnya itu kesulitan belajar dan bagaimana dan apa faktornya dan bagaimana dampaknya terhadap individu seorang siswa ataupun mahasiswa. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan cukup jelas dan sangat baik. Saya moderator pamit undur diri. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.